pintu gerbangnya surga. Karena kita kalau mau lihat bangunan itu bagus atau tidak, biasanya dimulai dari pintu gerbang ya. Nggak mungkin rumah itu mewah lalu dia pakai pagar kayu misalnya atau bambu. Atau misalnya pagarnya mewah rumahnya di dalam biasa. Orang melihat seganjil. Biasanya mulai dari pintu gerbang ya. Pintu gerbang ini teman-teman sekalian sangat besar. Bukan lagi pintu gerbang seperti pintu-pintu biasa. Kalau kita biasa masuk misalnya melihat istana-istana raja, maka biasanya cirinya itu pintunya tinggi besar. Ya. Bahkan saya lihat beberapa kali istana-istana yang dibuat, maka pintunya tuh mungkin manusianya kalau berdiri kecil sekali kelihatan karena besarnya. Menunjukkan kemewahan ya, kemegahan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, banyak ayatnya di antara surah Shad, ayat 50 sampai 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab muttaqiina fiha yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab. Surga Aden yang akan dibukakan pintu-pintu gerbang buat mereka. Di dalamnya mereka bertelekan di atas dipan-dipan. Mereka akan bersantai-santai di atas ranjang-ranjang sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman yang banyak di surga. Tentu ayat Al-Quran seringkali datang global. Kita dengarkan bagaimana penjelasan Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi SAW, fil jannati thamaniyatu abwab. Surga itu terdiri dari 8 pintu. Bab minha yusamma rayyan. Di antara 8 pintu itu ada pintu namanya Rayyan. La yadkhuluha illa as-shaimun. Tidak akan dimasuki kecuali orang-orang yang berpuasa. Artinya ada surga, ada pintu surga itu. Lalu dijelaskan di dalam hadis yang lain, barang siapa yang berinfak dengan sepasang unta atau kuda, maksudnya jantan betina, lalu dia infakkan, disuruh ternakkan supaya diperbanyak, nanti disedekahkan secara umum. Barang siapa yang berinfak dengan sepasang unta atau kuda, atau binatang lainnya, sapi, kambing, ayam, maka ia dipanggil dari pintu-pintu surga, wahai hamba Allah, pintu ini lebih baik. Barang siapa yang rajin sholat, maka dipanggil dari pintu sholat. Barang siapa yang berjihad, dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa yang rajin sedekah, dipanggil dari pintu sedekah. Barang siapa yang puasa, dipanggil dari pintu Rayyan. Abu Bakar radhiyallahu anhu lalu berkata, wahai Rasulullah, apakah setiap orang dipanggil dari pintu-pintu itu tergantung amalnya? Kata Nabi SAW, iya, artinya amal mana yang menonjol, itu yang akan dipanggil dia nantinya. Jadi di pintu itu ada ikem istana di sana, dia akan masuk. Lalu Abu Bakar bertanya dengan pertanyaan yang cerdas. Ya Rasulullah, apakah ada orang yang masuk dari semua pintu itu? Kata Nabi SAW, iya, dan aku berharap kau salah satunya. Kalau ada orang yang mengimbangi semua ibadahnya dia kerjakan sama rata bagusnya, maka dia akan punya di setiap pintu itu istana di dalamnya yang dia bisa nikmati. Luas pintu tersebut teman-teman dijelaskan banyak sekali hadisnya. Di antaranya adalah kata Nabi SAW, inna ma baina mis'araini fil jannah la masiratu arba'ina sana. Ketahuilah, jarak antara 2 daun pintu gerbang surga itu adalah perjalanan 40 tahun. Jadi bukan lagi teman-teman jaraknya 10 meter, 20 meter, tapi jaraknya luar biasa. Ini baru gambaran tentang ya, pintu gerbang. Dan Nabi SAW menjelaskan dalam hadis lain riwayat Imam Ahmad, kalian adalah penyempurna 70 umat manusia. Dari awal diciptakan sampai kita sekarang, kita ini adalah umat yang ke-70. Kalian adalah umat yang terbaik dan termulia di sisi Allah. Dan ketahuilah, jarak di antara 2 pintu gerbang surga itu adalah 40 tahun. Dan pada hari itu nanti di hari kiamat akan dipenuhi oleh manusia-manusia. Dinukil dari Abu Syekh, ini guru dari Ibnu Qayyim rahimahullah, mengatakan, dinukil dari kisah Abdullah bin Gayyath dari Al-Fazari, dia mengatakan, setiap orang mukmin di surga akan memiliki 4 pintu di istananya. Jadi istana dia masuk ada 4 pintu di situ. Pintu pertama untuk tempat masuk tamu-tamunya, baik dari penghuni surga ataupun dari kalangan malaikat. Pintu kedua tempat masuk istri-istrinya yang tidak lain adalah wanita-wanita yang bermata elok. Yang ketiga ditutup, pintu ketiga adalah ditutup antara dirinya dengan penghuni neraka. Ia bebas membukanya kapan ia mau untuk melihat penghuni neraka agar ia merasakan betapa agungnya nikmat yang diterima. Jadi nanti kita di surga teman-teman, kita bisa lihat penghuni neraka. Tapi kita tidak akan masuk ke dalamnya, kita cuma lihat supaya kita tahu, oh ternyata berat sekali siksanya di sana, gitu ya. Dan cukuplah hadis Nabi SAW yang berbunyi, akan didatangkan hari kiamat nanti orang yang paling menderita di dunia. Selama 70 tahun hidupnya susah.
Tapi ahli surga selalu ibadah kepada Allah. Didatangkan nanti pada hari kiamat, dicelupkan satu celupan di surga, dikeluarkan. Lalu ditanya, pernah enggak kamu rasakan kesusahan selama ini? Maka dia mengatakan, tidak pernah sama sekali. Hilang dengan sekali celupan. Bagaimana dengan penghuninya? Lalu didatangkan orang yang paling nikmat di dunia, tapi ahli neraka. Dari lahir sampai meninggal dalam keadaan kafir. Tinggal di istana. Meninggal. Dimasukkan nanti di hari kiamat dalam neraka, satu celupan dikeluarkan. Lalu ditanya, apa kau pernah rasakan nikmat selama ini? Dia bilang belum pernah. Hilang semua dengan sekali celupan di neraka itu. Surga kenikmatan abadi, neraka siksa yang abadi. Dan ini tidak boleh orang bermain-main dengan masalah ini. Harus tahu pilihannya untuk surga atau neraka adalah sekarang. Ya, bukan lagi ya, waktunya nanti sudah penyesalan kalau orang tidak melakukan itu.